dan kaitannya dengan Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, hoax itu kan berita bohong gitu ya, yang tersebar. Terus kadang juga berita hoax itu menyesatkan dan menyebabkan adanya perpecahan gitu di dalam suatu kelompok atau seperti yang tersebar di media sosial gitu. Nah, menurut kalian berita hoax itu gimana sih? Kalau sendiri benar ya seperti berita hoax itu adalah satu informasi yang sebenarnya tidak benar tapi dibuat seolah-olah itu tidak benar, dan ya ujung-ujungnya hal itu karena adanya informasi yang tidak benar itu bisa menyebabkan perpecahan dari antar kelompok, kemudian antar individu seperti itu. Oh iya, perpecahan itu sih yang paling dampak buruknya dari berita hoax itu ya. Karena kayak padahal kita awalnya itu berteman gitu, terus kayak dari adanya berita hoax bisa aja kita jadi terjadi perpecahan gitu di antara teman kita. Mungkin kalau dari aku juga berita hoax itu kadang provokatif ya, enggak sebenarnya nggak kadang juga dilebih-lebihkan juga, kayak sebenarnya beritanya tuh nggak seheboh itu, tapi mereka bikin provokatif dan sangat berlebih-lebihkan gitu. Jadi hal itu juga kayak menyedihkan gitu ya buat orang yang dijadiin berita hoax kayak gitu. Ya dilebih-lebihkan, terus kayak belum tentu juga itu kayak nggak benar karena hoax kan. Terus mungkin dari kalian ada nggak sih tips-tips biar bisa menghindari berita hoax, mungkin dari ciri-ciri berita hoax itu sendiri gimana? Mungkin ini ada informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Nah, biasanya informasi itu dari akun-akun fake kayak gitu, terus ada yang dari manipulasi data, terus dari video atau foto kayak gitu. Video atau foto itu mungkin kayak diedit terus seolah-olah itu benar padahal itu bohong gitu ya. Jadi seolah-olah semua orang tuh jadi yakin gitu loh, padahal itu hoax gitu. Iya. Kayak semakin meyakinkan dengan adanya video atau foto, padahal itu editan gitu dari orang yang menyebarkan itu sendiri. Terus ada lagi nggak sih ciri-ciri dari berita hoax? Silakan dia dari itu bisa informasi berupa pesan yang provokatif, misalnya kayak menambahkan informasi yang nggak benar gitu. Ibarat ini kayak informasi yang kita sampaikan itu tergantung cerminan dari diri kita. Kalau kita menambahkan itu kan dapat mempertaruhkan kejujuran kita, terutama pada identitas nasional kita. Iya sih. Terus ada lagi nggak sih ciri-ciri dari berita hoax gitu? Menurut aku juga ada perintah mendungan fakta ya. Kayak pas tahun 2022 mungkin ya, waktu COVID itu kan banyak tuh berita yang beredar kayak bahwa vaksin COVID-19 itu bikin orang mati. Oh iya, bisa bikin jadi zombie. Iya. Ada nggak jelas ya? Padahal itu kayak jelas kan kayak nggak ada fakta yang ada gitu. Jadi tapi orang banyak yang percaya karena vaksin tuh semuanya ada medisnya gitu loh. Iya. Penjelasan medisnya kenapa kok bisa orang ini meninggal, padahal setelah vaksin kan semuanya tuh ada penjelasan medisnya. Tapi banyak yang menyebarkan kalau vaksin tuh bikin orang mati, sampai akhirnya banyak yang nggak vaksin. Kalau vaksin sendiri kan udah dites, terus prosesnya panjang juga ya. Juga suatu upaya pemerintah buat bantu kita keluar dari pandemi COVID-19 kemarin. Terus ada berita hoax yang ini gak sih yang ngambil ini organ tubuhnya gitu loh, kalau udah meninggal pasti itu gitu nggak sih? Kayak organ dalamnya gitu. Iya. Juga. Apalagi kan kalau udah kena COVID kan ini nggak boleh dibuka nggak sih, kita nggak boleh ikut kayak libur jenazahnya gitu, pakai gitu loh, kan bikin orang semua curiga nggak sih? Padahal dari medis juga itu benar-benar menghindari banget paparan dari COVID-19 gitu. Mereka juga sampai pakai pelindung diri selengkap itu, sampai kesusahan buat nafas. Mungkin dari kita kemarin juga ngeliat banyak banget video-video dari tim-tim medis gitu kan yang COVID-19. Kalau dari kamu sendiri, kalau dari aku sendiri ya mungkin ada yang kayak video-video yang memang ini benar-benar akurat gitu ya, kayak nafas gitu kan. Tapi penggunaan video atau foto dalam berita hoax itu bisa juga
menjadi pemicu dari perpecahan gitu, karena adanya foto-foto mungkin yang diedit gitu kan, dan sebenarnya hal itu tuh nggak akurat. Cuman ada sebagian orang yang menjadikan mungkin kalau kita edit video ini beritanya bakal rame gitu. Jadi kayak ya udah kita edit aja video yang, padahal sebenarnya foto atau video yang dihasilkan itu nggak benar gitu. Bahkan juga mungkin kadang ada video yang terjadi di luar negeri terus kayak dibuat seolah-olah itu terjadi di Indonesia. Itu juga termasuk hoax sih, dan bahaya banget karena kayak ada videonya tuh, wah video belum pernah ada kejadian ini, tiba-tiba mereka bilang ini video loh terjadinya, terus kayak orang-orang jadi panik gitu. Itu jadi ciri-ciri berita hoax ya. Terus kayak yang tadi udah aku bilang di awal, mungkin kita bakal kaitin hoax ini dengan identitas nasional kita, yaitu Pancasila gitu. Mungkin bisa, menurut kalian gimana sih berita hoax dipandang oleh Pancasila itu sendiri? Oke, mungkin kalau ini dilihat dari sila pertama dulu ya. Sila pertama kita kan ada pesanan yang mana Esa, dimana sila ini itu sangat erat kaitannya dengan agama, dan masing-masing dan setiap agama itu pasti mengajarkan kedamaian, ketentraman gitu kan. Nah, dengan adanya berita hoax kemudian nantinya bakal ada perpecahan, ini tuh melanggar sila ini gitu, karena adanya tadi penyebaran berita yang sebenarnya itu nggak benar. Kalau dari sila kedua tuh menyebarkan berita bohong kan, berita hoax itu kan termasuk kebohongan ya. Terus bisa bikin orang lain tuh benci. Sedangkan kebohongan dan kebencian itu termasuk ke perilaku yang tidak beradab. Nah, sila kedua itu kan kemanusiaan kan itu beradab. Jadi kalau kita melakukan penyebaran berita hoax itu kita tuh jadi manusia yang gak beradab kayak gitu. Terus juga ya, kalau yang selanjutnya itu kan lebih ke apa ya, kayak menyebabkan perpecahan. Jadi kayak adanya berita hoax, apalagi kan di media sosial sekarang kan juga banyak kan kayak ngirim berita gitu. Nah, itu dapat menyebabkan perpecahan antar individu. Dari sila persatuan Indonesia tadi ya? Iya, kan kayak ini sih, pas sekarang kan ada ini itu kan bisa kayak menyebabkan karena adanya berita hoax gitu. Lanjut dari sila yang keempat, menghadiri perbedaan pendapat dan menghadiri kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Nah, berita hoax ini juga dapat menyebar luas karena adanya perbedaan pendapat dari berbagai sudut pandang. Dengan menghargai perbedaan pendapat dan memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat secara bebas, nah kita ini juga dapat membantu kesempatan untuk berdiskusi dan mencari kebenaran bersama. Jadi kita bisa sharing-sharing dulu sebelum kita mempercayai berita-berita gitu. Jadi kalau dari sila keempat sendiri itu kayak lebih ke dengan adanya kebebasan berpendapat itu sebenarnya kita tuh bisa berdiskusi dulu sebelum percaya sama berita-berita yang sudah tersebar. Mungkin tadi kan udah dijelasin juga dari sila pertama ternyata dari sila ketuhanan yang Maha Esa ini tidak bisa memandang bahwa berita hoax ini melanggar agama gitu ya. Terus dari sila kedua juga tadi melanggar nilai-nilai kemanusiaan seperti individu yang menyebarkan berita hoax ini ternyata cenderung tidak beradab kayak gitu. Dan untuk sila ketiga tadi itu juga dapat menyebabkan perpecahan gitu adanya berita hoax. Nah, mungkin aku di sini nambahin buat sila keadilan ya. Nah, berita hoax ini kan disebarkan kayak bisa ke seluruh media sosial gitu, apalagi sekarang dari media sosial, jadi penyebaran berita hoax itu lebih mudah dan bisa diakses oleh siapapun. Nah, dengan orang yang mengakses berita hoax ini ternyata itu menimbulkan ketidakadilan bagi mereka, karena semisal berita ini tuh bisa mempengaruhi mereka dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Misalnya mereka sudah melakukan sesuatu terhadap misalnya ada berita tentang pembagian sembako gitu. Nah, mereka udah datang ternyata beritanya hoax kayak gitu. Itu kan kayak ngeganggu kehidupan mereka juga. Nah, dari penjelasan tadi tentang bagaimana Pancasila memandang berita hoax nih, kita tuh bisa lihat bahwa ternyata Pancasila itu sangat kaya, dan ini tuh termasuk dari identitas nasional bangsa Indonesia yang harus tetap kita lestarikan dan harus kita perkenalkan, bisa lewat dari media sosial gitu. Mungkin dari video-video seperti video ini juga bertujuan untuk memperkenalkan identitas nasional kita, yaitu Pancasila gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin nggak? Mungkin juga
udah cukup jelas juga jadi dari pengertian terus ciri-ciri sama dari beberapa sila pertama sampai sila. Ya, jadi kayak berita hoax ini benar-benar bisa benar-benar kita harus menghindari gitu. Apalagi jangan sampai kita menjadi pembuat dari berita hoax itu sendiri. Mungkin terima kasih teman-teman udah mau diskusi pada kali ini. Terima kasih udah menyampaikan pendapat-pendapatnya tentang berita hoax dan berdasarkan sila-sila Pancasila yang merupakan identitas nasional Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.